Aku mohon, jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Samar, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Samar sayang, bernafas. Tarik nafas. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia. Jalan. Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial. Awas. Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan!
Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial. Dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya, Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. sial. Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali Satu akan... kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke? Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah ayah. Dah, sayang.
Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes, Apa yang kamu mau tahu, Pak? cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet! Berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti. Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekali tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa.
Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis selesai renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah, Sayang, apa yang terjadi? tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah, Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kalau ceknya nggak bisa, nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum.
Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah. Atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan. Kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau. Ayahku memaksaku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja, terserah. Jadi, apa kerjamu? Iya, ayahku minta aku segera berumah tangga, tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan. Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi, apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu.
Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa. Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke, karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu. Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah. Apapun maumu, Pak. Ya, dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Gak apa-apa. Bu Rika, kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, iya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus. Jangan kasar begitu. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun. Kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu gak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu.
aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Enggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atla. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia dan juga melipat gandakan keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu. Harvey itu seorang teman lama. Seorang teman lama. Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses. Dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih, saya. Tapi, jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Gak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek, ayo. Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan, suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah ku bilang Ivana sayang bahwa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Kamu tamu kehormatan malam ini. Kamu gak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi.
Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah ku habiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan, Ivana, aku sungguh nggak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita nggak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa. Bibi Ivana. Siapa itu? Halo Leni. Ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal, Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh, sayang. Kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin. Dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Lenny, Devan nggak mampu untuk itu. Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Tony, Leni, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Leni, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Tapi kalau kamu bawa ini ke bank... Oh, Devan. Kamu tahu, bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta. 750 juta? Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Leni. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek, ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. Bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi. Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah? Kakek, semuanya makan malam sudah siap. Ada yang bisa kubantu, nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf, aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana.
Kenapa kamu nggak? Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, gak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya. Jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dick. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke, kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana, bahkan nggak sedikit pun. Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk. Selamat Natal. Ceknya asli, Ayah. Istirahatlah, besok pagi aku antar kamu pulang. Kalau kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku nggak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hey, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Astaga, itu kalian banget. Aku nggak kuat. Hei, kemari. Oke, Pak. Yang lain boleh keluar. Tutup pintunya. Aku capek kamu jalan-jalan dan goda aku terus. Kamu bakal dapat yang kamu mau. Lepaskan bajumu. Aku pikir... Jangan mikir. Ikuti saja.
Jangan bersuara. Rekan-rekanmu ada di luar pintu. Kamu mau mereka dengar? Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan, kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jessie, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jessie, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Nggak, terima kasih. Nggak, berhenti! Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Sophie! Apa itu, Jessie? Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua.
Maju 1 langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. 2 pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Nggak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu ngapain? Kamu yang suruh aku ganti. Di kamar mandi. Kamu kan menganggapku anak kecil. Jadi kenapa kalau aku ganti di depanmu? Terserah kamu aja. Pembohong. Oke, aku bantu bersihkan lukamu. Aku bilang gak apa-apa. Kamu harus tidur, kamu tahu di mana kamar tamunya. Istirahatlah, besok pagi aku antar kamu pulang. Kalau kamu gak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh ya? Wah. Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Yaudah, ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Yaudah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku.
Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai Ayah, selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei! Jadi itu ciuman pertamaku. Ciuman pertamanya, berarti Sophie itu masih perawan. Itu bukan ciuman, itu CPR. Apa yang kamu pikirkan? Kamu buat aku panik, itu nggak lucu. Kalau kamu nggak peduli padaku, kenapa kamu panik? Lain kali aku biarkan kamu tenggelam. Pembohong. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Pak Jesse, ini kantormu. Nanti ada yang melihat. Terus kenapa? Aku CEO. Biarkan mereka lihat. Kamu tahu nggak, sejak kamu gabung ke perusahaan, aku nahan diri buat nggak cium kamu setiap hari. Kamu tahu nggak, Sophie? Kalau gitu cium aku, bos. Aku dengar kamu panggil namaku. Итак, сейчас вы обе
Вытащите по бумажке и узнаете, за кого выйдете замуж. Что? Ваш отец уже договорился о будущих браках. Один жених — сенатор штата из старинного и богатого рода политиков. Кто второй? Он фермер. Живет в богом забытом месте на жалкой захудалой ферме. У него дочка молчунья. Больше ничего не знаю. Натали, ты первая. Бабушка всегда любила Ванессу больше. Не верю, что она не будет жульничать. Сестренка, давай. Мой фермер? Удачно, сестренка. И каково это — выходить замуж за недоумка фермера? Почему злорадствуешь? Я ведь не сказала, что мне попалось. Так, подстроила все? Не говори ерунды. Ты вытащила листок. Я-то тут при чем? Кстати, говорят, что фермер тот еще чудак. Так что удачи тебе. На них обоих написано «фермер». Почему? Бабушка, ты всю жизнь ставила Ванессу выше, но это чересчур. Хочешь, чтобы я вместо нее вышла замуж за фермера? Ой, умоляю. Я красивее и умнее тебя. Я заслуживаю лучшего. Ванесса у нас всегда была такой неженкой. Она и недели не продержится в сельской местности. Я прослежу, чтобы тебя туда отправили с достойным приданным. Не нужны мне твои деньги. А всего-то нужно, чтобы ты отнеслась ко мне справедливо хотя бы раз. Я сама решу, как относиться к тебе. Собирай вещи вон отсюда! И больше можешь не ждать от нас ни гроша. Пока, Нат. Счастливой сельской жизни. И возвращаться даже не думай. Тебе следовало уехать давным-давно. Вот теперь все здесь только мое. А ты просто никому не нужное бесполезное ничтожество. Ванесса всегда была любимицей семьи с тех пор, как мы были детьми. Хорошо. Хочешь, чтобы я ушла? Я уйду. Ты меня больше не увидишь. Как хорошо, что я в спортивной одежде от бренда Мусера. Ткань эластичная и такая комфортная. А дорога к ферме – это испытание. Не понимаю, где я нахожусь. Я иду и иду уже больше часа и не видела ни души. Вам нужна помощь? Вот это да! Я и не знала, что в сельской местности живут такие симпатичные парни. Да, я ищу своего мужа, его зовут Ред Калахан. Натали Смит? Да. Ты моя жена? Ты согласилась выйти за отца-одиночку? Я хотела уехать от моих жутких родных, все равно за кого выходить. Мне нравится сельская местность. Это первая городская девушка, которая не критикует такую жизнь. Ладно, поехали. Как видишь, место только одно, сядешь мне на колени. Что? Ты серьезно? Да? Или иди пешком 5 километров. Не наступи в коровьи лепешки.
Сексуальный парень или куча навоза – не такой уж сложный выбор. Can you open up the door to find what you're looking for? It might be miles and miles away. Дыру прожжешь, если будешь так пялиться на меня. Что такое, Элли? Ты просто промолчишь? Она не умеет разговаривать, слишком глупая. Маленькая немая девочка сейчас разревется? Теперь понятно, почему тебя мама бросила. Потому что ей не нужна немая дочка. У нее остался только странный папа-здоровяк, который работает на ферме. Так, вы двое. Не нужно обижать Элли. Мам, отпусти. Обед уже скоро. Пойдемте. Все хорошо, Элли. Они просто играли. Знаешь, твой отец нашел тебе новую маму. Надеюсь, она не глупая красотка. Ты же знаешь, тебя только я могу окружить заботой. Элли! Элли, иди сюда. Хочу тебя познакомить. Элли, это Натали. И теперь она будет жить с нами. Она такая милашка. Привет, Элли. Я Натали. Рада знакомству. Кажется, я ей не нравлюсь. Она чувствительная. Когда уехала ее мама, она заболела и больше не говорит. Ей комфортно только со мной. Бедняжка. Наверное, ей тяжело. М. Постараюсь избавить ее от грусти. Эта девушка не такая, как все. Я хочу, чтобы у нее была мама. Но не стану заставлять тебя оставаться. Остаюсь. Не хочу возвращаться к своим родным. Хорошо. Жить здесь не так-то легко. Но мы тебе очень рады. Отнесем вещи. Ред мой! Оу, мне очень жаль. Мой чемодан, наверное, слишком тяжелый. Давай я заделаю плитку. Она даже не жалуется, что дом сильно обветшалый. Не волнуйся, не беда. Дом старый, родители построили его, когда поженились. Ух ты. Он ведь хранит кучу воспоминаний. Твой дом такой теплый и уютный. И он растит ребенка в этой глуши. Наверное, сильно выматывается. Так. У нас тут только 2 спальни. Одна или вторая моя. Тебе придется спать со мной. Что? Тут? В
В одной комнате? Спать вместе? Мы женаты, так ведь? Боже, мы ведь только познакомились. Неважно, что женаты. Я совсем не готова спать с ним. Не волнуйся. Я могу пока ночевать на полу. О, срочное дело, нужно на работу. Сможешь присмотреть за Элли? Да, конечно. Спасибо. Элли? Элли, зайди сюда, пожалуйста. Натали посмотрит за тобой, а я пока съезжу на работу, хорошо? Не шали, Элли. Хорошо? Люблю тебя. Пока. Спасибо. Итак, Элли... Тебе нравится? Это тебе. Ничего страшного. Если передумаешь, можешь играть с ней, когда захочешь. Скоро обед. Пойду приготовлю что-нибудь. Секундочку. Где эта женщина? Элли, кто там пришел? Элли, кто там пришел? Так это ты, Натали, новая жена Ретта. Да, это я. А ты кто? Ну какая же потаскуха. Прикидывается невинной и вешается на Ретта. Я от нее избавлюсь. Я Келли, соседка. О, Элли обожает меня. Меньше, чем отца, конечно. Я практически стала хозяйкой этого дома. Элли хочет меня в мамы. Ей комфортно только со мной. Так Ред мне солгал? И почему ты не вышла за него? Видишь ли, мой муж скончался год назад. Я воспитываю 2 детей и была не готова тогда. Ты голодная? Твоя любимая. Нет, стой! Кто-то уже обглодал этот кусок. Ну и что? Она же все равно целый не съест, она же крошка. Ты издеваешься? С ребенком так нельзя. Просто дай ей целый кусок. Так, не указывай мне, что делать. У тебя даже детей нет. Занимайся своими делами, избалованная тетя. Ешь. Вот дрянь! Выбросила мою пиццу? Сэр, мы наконец-то подписали контракт на приобретение всех 10 крупных ферм. Поздравляю! Теперь вы владеете бизнесом и землями на миллиард. Вы самый крупный землевладелец этого штата. Держи руку на пульсе и управляй. Не только фермами, еще и винодельными, цепочками поставок, курортами. В случае проблем дай знать. Да, босс. Вы действительно хотите остаться в доме родителей? Вы самый богатый человек штата и можете жить где угодно, а не в какой-то глуши. Что такого? Элли здесь нравится. Дочь для меня важнее всего.
Давай возвращаться. Слышал, приехала ваша жена. И какая она? Она удивила даже меня. Приготовь-ка подарок для нее. Хочу обрадовать. Вот дрянь! Выкинула мою пиццу? Кыш! Я выкинула отбросы, ей не нужно такое есть. Не прикидывайся заботливой. Мы тут не неженки, как вы городские. Едим то, что есть. Это похвально. Да. Если уж так хочется, ешь пиццу сама. Элли не нужны твои объедки. Думаешь, что ты лучше нас, так ведь? Ред ненавидит таких, как ты. Он вышвырнет тебя отсюда. Даже если и так, Ред не полюбит женщину, которая издевается над его дочкой. Ой, брось. Ты же его совсем не знаешь. А я знаю его лучше всех. Черт, знаю даже размер трусов. Фу, ты что делаешь? Держись подальше от моей семьи, больная. Нет, это ты держись, ты все испортила. Элли, она же тебе тоже не нравится. Да, слышишь, этой женщине нельзя жить здесь, ясно? Ред узнает, как ты с Элли обращаешься. Да ты не посмеешь! Ясно! Ред мой, слышишь, тварь! Не смей даже! Все тебе понятно! Отвали от меня! Кошмар. Что случилось? Элли, вставай! Она ударила Элли! Элли не говорит. Если выбор будет между мной и Натали, Ред, конечно же, поверит мне. Я не трогала ее. Глянь на руку. Это же кровь. Солнышко, не бойся, не бойся. Я здесь, детка. Я принесла для Элли пиццу, а вот она выкинула ее. Ну а потом она толкнула Элли, Ред. Такая женщина не годится ей в матери. Сам посуди. Она издевается над Элли, придирается, ведь Элли ничего не скажет. Не подпускай ее к своей дочери. Я бы никогда ее не ударила. Элли, не бойся, мы с папой рядом. Она же ударила тебя, да? Ты же хотела помочь. Келли лжет. Стоп. Я... Уходи. Нет! Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi. Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hey! Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga.
Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya. Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke Bu, aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah sekali. Iya Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku, tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga? Tidak. Tunggu. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, nggak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, aku... Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku. Tony, perkenalkan ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. Tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace atau dirimu. Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memalumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu.
Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita, dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu, apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu Perang! Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayo, aku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat. Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya 1 orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia Ratu Perang. Ratu Perang? Mungkinkah... Grace, ada apa? Kakak bilang mau menelpon Pak Thomas. Kau pikir petugas kebersihan itu adalah Ratu Perang? Kalau dia Ratu Perang, aku jadi Presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ratu Perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy? Hai, ya ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. Santai, aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu?
Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak? Apa? Bagus. Fantastis. Mengerti. Thomas Cowan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. Sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan. Sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini. Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apakah setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak.
Aku punya uang, aku akan bayar. Grace, berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak, cuma 5 juta dolar. Apa? Ini gila, 5 juta dolar. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari 100.000 dolar. Astaga. Bu, ada apa? Proyek ayahmu, dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. Kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau 5 juta dolar? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer 5 juta dolar. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu, bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 5 juta dolar sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bu Lucille? Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah, Grace. Anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini.
Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi, panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi? Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu Ratu Perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa?